membaca pahala pasti karena ibadah, tapi belum dapat keberkahan. Karena keberkahan itu kalau sudah kita daburi, maksudnya kita daburi itu bahasa kita apa ya? Dia renung-renungan, dipikir-pikir gitu. Nanti misalkan kayak masuk neraka misalkan narugohil muqadah gitu. Narugoh ini pakai idofa, kalimat idofa narugohi, baca kalimatnya harus aja. Kalau sesuatu yang disebutkan dengan nama Allah berarti apinya bukan api yang kayak kita sih, api yang spesial. Kayak baitun rumah biasa, tapi kalau udah baitun kok itu menjadi luar ini spesial gitu. Nah ini api neraka itu narugohil narugoh allati tatali'u alal rasa panas itu sampai musuh ke apidah itu ke dalam. Itu kan tentang surat Al-Baqarah akhir-akhirnya ya benar ya. Ya, tentang orang yang anggapnya itu demen banget penyakit yang paling bahaya buku dunia. Dunia itu bukan cuma sebatas materi, jabatan, kehormatan, pengen dihormati, itu juga urusan-urusan dunia. Jadi yang namanya urusan dunia bukan cuma sebatas materi. Jadi ada orang yang ibadah karena jabatan sana, ini pun berarti masih niatnya karena dunia. Atau ingin popularitas, misalnya, ini pun masih urusan dunia. Makanya kan saya bilang kita belajar lah, termasuk saya, dalam beramal ibadah. Ini disebut ibadah, berarti motivasinya cuma dua. Satu, motivasinya karena iman kepada Allah, top, ini orang soleh. Kedua adalah orientasinya, motivasinya untuk kehidupan akhirat kita. Ya gampangnya akhirat tempatnya surga lah. Ini udah bagus. Jadi orang beribadah karena ingin mendapatkan hadiah yang Allah berikan berupa, bukan yang ibadahnya karena surga, bukan. Hadiah orang niatnya itu karena nanti Allah sudah umumkan bagi mereka yang beriman bertakwa sudah disiapkan, sebagai balasannya. Termasuk al-husna. Husna itu bahasanya salah satu tafsirannya adalah dari beberapa tafsir yang saya pelajari, termasuk ayat jannah. Orang yang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau dari ke belakang kemarin 3 amalan yang bisa mendatangkan 3 pahala besar. Ini merupakan puncak pencapaian kita berbuat beramal. Rahmat Allah, ridho Allah, dan jannahnya Allah. Ini alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan Allah la yubasyshiruhum rabbuhum bi rahmatillah. Tuhan mereka memberikan kabar kepada orang yang melakukan 3 tadi itu. Yubasyshiruhum bi rahmah. Pertama adalah bi rahmah. Allah memberikan rahmatnya, mengguyur kasih sayangnya. Ayat maghfirah sekaligus tafsirannya ampunannya. Yang kedua, waridwan. Kan kita ini mencari apa? Cuma 2 ini kan. Mendapatkan rahmat Allah dan ridhonya. Kalau sudah rahmat Allah dan ridhonya, Allah siapkan kita wajan nanti lahum biha na'imun muqim. Maka Allah siapkan tempat terbaik buat jannah na'imun muqim yang menikmati terus-terusan. Kalau pakai muqim itu bahasanya. Kalau di tajwid, kalau diberhentiin hari syukur panjang. Karena yang nikmatnya panjang terus enggak habis-habis. Kalau di dunia nikmatnya sesaat. Nikmat di dunia apapun, makanan berupa apapun nikmat yang kita rasakan di dunia ada batasnya. Ya makanan cuma sebatas tenggorokan, sudah lewat selesai. Mana hubungan suami istri nikmatnya sebatas itu. Tapi kalau di akhir, nanti di surga, na'imun muqim gitu. Makanya kalau pakai fi'il rohim, berarti kasih sayang Allah terus nggak ada batasnya. Itu memahami kalau itu gampang. Jadi kalau bukan itu maksudnya terus. Ya terus ini kita bahas alif lam ra. Saya bahas dari ayat 1-nya dulu lah. Biar nanti urutannya bisa alif lam ra. Kalau dari ya sebenarnya kalau teman-teman pakai apa enggak apa-apa, lihat ayatnya. Kalau nanti tajwidnya ya belajar dari alif lam, lamnya pakai apa tuh? Al-muqatta'ah namanya ini harus dipotong-potong alif lam ra gitu ya. Lamnya lebih panjang biasanya dalam tajwid karena ada tanda apa namanya mat. Iya, tanda bendera lah kalau bahasa saya di ibu-ibu itu. Berarti bisa 4 bisa 5. Ra-nya cuma 2 mana berdiri. Nah, alif lam ra semua ayat-ayat muqatta'ah ini pasti kalau ditafsir saking kehati-hatiannya para mufassirin pasti wallahu a'lam bimurad. Itu karena kehati-hatian mufassirin. Kalau kita kan ikut-ikut. Bukan karena hati-hati takut salah ngomong dalam interaksi Al-Quran.
Nah, jadi ada ketika itu berarti ada cerita pahamnya, berarti kenapa para mufassir mengucapkan itu karena kehati-hatian dan kekhawatirannya. Takut salah menafsirkan ayat Quran. Tapi karena pencinta Quran itu pasti ngulik apa sih yang dimaksud ini itu. Sama dengan kita cinta kesalahan, saya bilang pasti harusnya kok begitu ya, kok begini ya, anak siapa itu ya, dan segala macam itu pasti ngulik. Itu adalah tafsir namanya. Akhirnya dicari. Nah, alif lam ra ini tafsir Ibnu Abbas yang paling gampang. Setiap ini pasti rujuknya ke Rasulullah.